Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Arham Alfian di tutorial e-learning atau LMS Universitas Madako nih. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas sedikit masalah nih. Jadi masalah lagi nih. Masalah yang akhir-akhir ini saya temukan pada pengoperasian LMS, khususnya pada penggunaan modul attendance atau presensi. Hal ini bersumber dari data pengalaman pengguna. Oke, jadi ini hanyalah data pengalaman pengguna ya yang saya temukan. Oke, yang katanya peserta tidak dapat menggunakan fitur presensi atau daftar hadir ini. Ada juga yang mengatakan bahwa fitur ini tidak terlihat ya atau tidak muncul pada interface peserta atau tampilan halaman tatap muka peserta. Wah. Oke. Jadi di sini jelas ya, kalau saya akan membahas secara spesifik atau berfokus pada persoalan ini saja. Oke, berikut ini akan saya jelaskan alasan kenapa masalah ini muncul, sekaligus memberikan solusi terlepas dari tutorial pembuatan modul attendance seperti yang telah kami sediakan pada laman belajar aplikasi e-learning. Jadi di sini sebenarnya itu udah ada ya di mata kuliah atau kursus ini, kursus yang dibuat ya sengaja dibuat oleh kami admin di sini. Sudah ada ya tutorial untuk memasang atau menggunakan fitur attendance atau daftar hadir itu. Cuman ya persoalan pasti tetap akan ada dan itu butuh pemecahan. Sip lah ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung aja membuat sesinya dulu nih ya teman-teman. Oke, daftar hadir di sini udah ada ya, tinggal membuat sesinya aja. Jadi diharapkan setelah mengikuti tutorial ini persoalan tadi atau masalah ketidakmunculan ya, peserta tidak bisa melihat pilihan apalah gitu ya, ini bakalan muncul. Oke, bakalan selesai, sorry. Oke, di sini terlihat belum ada sesi ya, belum ada sesi ditambahkan. Nah, sekarang saya akan coba membuat sesi baru untuk absen besok atau presensi besok. So teman-teman bisa gabung ya untuk melakukan pendalaman lebih lanjut nih tentang modul ini ya. Jadi kita juga di sini lagi belajar juga. Karena tidak semua itu punya pengalaman ngajar, punya ini ya. Khususnya saya pribadi ini ya hanya bisa melakukan percobaan seperti ini. Oke. Nah, saya tidak bisa membuat kelas ya. Oke, dan begitulah. Oke, sip. Oke, teman-teman di sini udah ada halaman sesi belajar aplikasi e-learning untuk modul attendance-nya ya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah durasi kemunculan daripada sesi presensi ini ya. Nah, disinilah letaknya ya. Kenapa fitur atau sesinya itu nggak muncul pada saat perkuliahan. Nah, biasanya saya juga tidak tahu ya atau bagaimana. Mungkin teman-teman ini lupa atau cuman men-set aja awalannya, sesi awal aja dan tidak begitu. Yang jelas kemunculan itu dikarenakan ketidaksempurnaan settingan sebelumnya ya. Jadi itu aja sih. Oke, lanjut ke topik pembahasan utama nih. Topik pembahasan utama, sip lah. Oke. Ya, di sini di bagian waktu kita coba rubah dulu ya. Sorry benar, aneh lupa dan tidak berubah juga. Oke, di sini ada waktunya ya. Nah, jadi saya akan masuk ya date and time dulu. Ya, besok saya akan membuat satu sesi ya di tanggal 29 September ya. Itu akan saya mulai ya dari pukul 8.30. Oke, berarti setengah 9 sampai dengan 10.15 ya, 10.15.
Jadi maksudnya ini teman-teman ya, iya, kemunculan sesinya ini akan dimulai pada 8.30 ya, sesuai dengan perkuliahan itu ya dimulai ya. Jadi di set awal ini akan saya sesuaikan dengan sesi perkuliahan itu dimulai. Jadi bedakan ya antara sesi perkuliahan dan juga sesi daftar hadir. Ini kedua hal yang sangat berbeda ya, dan dapat dibedakan. Oke, jadi di sini ya tidak harus mengikuti ya. Fitur attendance ini tidak harus mengikuti durasi jalannya perkuliahan berlangsung, misalnya 2 jam ya untuk durasi perkuliahan di belajar aplikasi e-learning ini. Nah, di sini saya bisa memodifikasi khusus untuk attendance ini hanya muncul selama 100 menit lebih ya, 100 menit lebih ya, dari durasi perkuliahan yang ada. Jadi di sisa menit terakhir itu ya, 2 jam 120 ya, sisa menit terakhir itu, karena saya hanya menggunakan ini durasinya berapa sih, 30 sampai dengan 15, berarti kita hanya punya durasi sesinya ini hanya untuk attendance ini hanya selama 114 menit ya. Ya, terhitung dari 8.30 sampai dengan 10.15, 114 menit. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di waktu 2 jam 120, sisanya itu sisa waktu setelah 114 menit kemudian itu sesi ini bakalan hilang, tapi perkuliahannya masih berjalan ya. Oke, seperti itu. Semoga ini bisa dipahami. Oke, jadi saya akan hadirkan untuk sesi ini ya, akan tampil selama 114 menit selama durasi perkuliahan berlangsung. Sementara untuk durasi perkuliahan sendiri misalnya ada 2 jam. Jadi ini sangat berbeda ya teman-teman dengan penampakan atau kemunculan pada sesi attendance ini. Kurang lebih seperti itulah. Aduh, agak susah gimana gitu. Oke, saya akan tambahkan apalah gitu deskripsinya ya. Daftar hadir dosen. Jadi di atas tadi ya, sebelumnya itu adalah hal yang penting sekali untuk dipahami teman-teman. Oke, saya pikir sudah ya. Saya akan lanjut lagi daftar hadir dosen. Oke, sudah saya pasangkan deskripsi. Dan ya buat teman-teman yang ingin mengulangi juga sesi ini ya, bisa memilih repeat session above ya, above as follows, sebagai berikut. Jadi sesi perkuliahan atau sesi attendance ini bakalan dimunculkan ya, atau diulangi lagi ya, bisa kita pilih hari sesuai mata kuliahnya itu ditampilkan ya, jadi sesuai dengan tatap muka perkuliahan ya. Misalnya untuk aplikasi belajar ini hanya ada di hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, atau ya Jumat begini ya, seperti ini. Kita tinggal centang aja sesuai dengan ini, asal waktu pelaksanaannya itu sesuai ya, sesuai ini 8.30. Kita hanya butuh waktu awal saja ini ya. Oke, kami Senin. Dan kalau misalnya perkuliahannya itu berjalan seminggu ya, kecuali untuk hari Minggu, silakan centang keseluruhan ya, sampai dengan hari Sabtu. Oke, nice. Jadi ini option guys, fungsinya ini supaya tidak mengulangi lagi pembuatan secara manual ya, pembuatan satu persatu nih, tiap kali pertemuan harus buat lagi. Nah, di repeat the session above as follows ini fungsinya itu tadi ya, kita tidak perlu membuat lagi sesi daftar hadir yang sama. Oke,
ini bisa berfungsi jika memang durasinya itu sama ya, atau jam pertemuan ya, tiap kali pertemuan itu selalu di 8.30. Nah, sampai sekian. Oke, jadi kita akan pakai ini kalau tidak mau repot. Karena saya di sini dalam hal ini hanya membutuhkan satu saja ya sebagai uji coba besok. Saya tidak akan menggunakan repeat the season ini. Oke, silahkan saja buat teman-teman yang tidak mau repot untuk pembuatan sesi tiap kali pertemuan ya, sesi presensinya itu, silahkan aktifkan saja ini. Oke, bisa juga sampai berbulan-bulan ya, tinggal dimodifikasi saja. Misalnya sampai bulan Oktober ya, kita tinggal setup aja di sini. Tanggalnya juga bisa kita sesuaikan. Oke, harinya tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan pertemuan ini. Oke, ya, saya pikir ini jelas ya. Namun di sini saya hanya membutuhkan satu saja untuk pertemuan besok. Saya akan setup ya untuk ini. Jadi teman-teman diharapkan juga ini untuk berpartisipasi dalam pengujian ini ya. Kita adakan satu kali lagi di jam 8.30 sampai dengan 10.15. Oke, so kalian harus stay tune ya, stay tune di mata kuliah belajar aplikasi e-learning ini. Oke, sip. Oke, jadi jelas ya antara durasi perkuliahan dan sesi attendance ini adalah berbeda ya. Misalnya durasi perkuliahan itu ada 2 jam ya, dan sesi attendance-nya ini juga beda ya. Jadi kita bisa memunculkan secara ini ya, maksudnya dalam 2 jam ya 114 menit ya dengan waktu yang ada di sini, sesi attendance ini akan muncul ya. Sisa menit setelahnya itu ya, I'm so sorry ya, katakan kepada mahasiswa itu udah nggak bisa lagi ya. Kalian nggak punya poin lagi untuk mendapatkan nilai tambahan di sesi attendance ini. Nah, seperti itu. Sip lah. Oke, sekarang kita student recording ya, kita masukkan aja. Fungsinya ini biar mereka bisa memasukkan ya, atau memilih daftar yang sesuai. Misalnya mereka hadir tepat waktu, atau telat, atau memberi kabar izin, atau alpa ya. Nice lah, seperti itu ya. Jadi mereka bisa membuat remark ya, marking ya, menandai. Nah, di sini juga kita bisa men-set password ya. Tapi saya sarankan ya sebelum pertemuan atau ya memasuki pertemuan di mata kuliah itu harus segera menginfokan kepada peserta yang mengikuti kursusnya ini ya tentang sandi ini. Tapi jika tidak mau repot ya, soalnya kalau akan banyak pertanyaan buat dosen ini, Pak minta password apa lah gitu. Oke, sip. Saya rasa tinggal disesuaikan saja. Kalau memang dirasa perlu, silakan pasangkan saja passwordnya. Dan jika tidak ya sudah kosongkan. Dalam hal ini saya akan kosongkan ya. Saya anggap itu sangat repot. Sekarang saya akhiri ya untuk pembuatan sesinya. Saya akan tambahkan. Nice. Oke, kita sudah punya satu sesi nih untuk besok ya, tanggal 29 September 2020 pukul 8.30 sampai dengan 10.15. Nah, apakah ini akan terlihat ya? Saya menjamin ini akan terlihat. Karena kemarin itu sudah saya set up sedemikian rupa dan hasilnya ini ya, tinggal diperbaikan status set aja sih. Nah, status set di sini akan saya tambahkan juga ya. Di sini saya akan modifikasi nih. Oke. Seperti yang terlihat di sini, bagian yang ini ya, yang saya tandai ini itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi untuk hadir itu kita pasangkan H. Jadi tampilannya itu akan berbentuk button radio ya. Button radio ini kita sebut button radio. Jadi mereka bisa menandai seperti ini ketika mereka hadir itu, ketika mereka izin ini ya seperti ini button radio. Oke, sip. Saya rasa tidak ada yang perlu di ini.
hadir ya. Oke, telat itu simbolnya T. Oke, sip lah. Nah, poinnya. Nah, di sini kita bisa letakkan poin. Jadi maksudnya ketika mereka hadir ya, mereka hadir itu akan mendapatkan 2 poin. Nah, sepertinya di sini juga perlu ini 3 menit. Bisa dimodifikasi ya. Halo. Wah, oke, nggak bisa dimodifikasi ya teman-teman. Mungkin udah sesuai dengan modul nih. Saya akan coba lagi sekali lagi lah. Ini bisa deh. Kok yang satunya nggak bisa ya? Oke. Gimana sih kamu? Oh, salah pencet, sorry. Oke, di sini saya letakkan 3 ya, 3. Oke, 300, nice sekali ya. Jadi untuk siswa yang hadir itu 3, dapat poin 3, telat dia dapat 2, dan izin ya itu dapat 1. Oke, saya harus tambahkan lagi alpha seperti biasa. Pakai konvensional ya, daftar hadir ya. Aduh, ini kenapa sih gini ya? Oke, sip lah. Saya rasa kalian paham juga nih. Dan dia jelas aja 0. Oke, sesuai dengan format lah kita tuliskan seperti itu. Oke, kita punya 114 durasi nih untuk memunculkan sesi ini ya. Nah, di sini lagi ini akan berbeda ya. Dia memiliki sesi tersendiri nih untuk kemunculan daripada fitur hadir, telat, izin, alpha ya. Jadi akan saya 120, 100 atau 100 lah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, karena kita punya durasi 114 menit ya. Jadi di 100 menit ini dia meskipun dia hadir itu terhitung alpha ya, tapi gimana ya, ini mungkin agak sulit. Kita add dulu nih 1 ya. Oke, sudah ada 4 ya. Nah, ini akan berhubungan dengan kemunculan daripada setiap poin ini ya. Nah, di sini saya letakkan 15 menit ya. Hadir lebih cepat ya, dalam 15 menit di awal durasi perkuliahan itu bakalan dapat 2 poin. Nah, ini udah di set kalau nggak salah tadi ya kok. 3. Oke, sip, 3 ya. Jadi dia akan mendapatkan ya, ini interpretasinya ya. 15 menit hadir ya, selama di awal 15 menit itu bakalan dapat 3. Terus di 20 menit ya dia hadir itu bakalan dapat poin 2. Di 50 menit dia hadir itu harus memberikan keterangan atau apalah ya, karena memang fiturnya ini nggak akan muncul ya. Untuk pilihan hadir dan telat ini hanya ada di sesi 15 menit atau durasi 15 sampai 20. Jadi ketika dia masuk di 50, ini terlalu jauh ya durasinya, jaraknya. Gimana sih? Oh, pokoknya begitu teman-teman. Kita tinggal modifikasi aja. Sepengetahuan saya juga hanya sampai di sini nih. Ya, karena saya maklumlah tidak punya pengalaman ya buat mengajar, meskipun saya mampu mengoperasikan aplikasi ini dan saya paham kemana arah dan tujuan daripada setiap fitur yang ada di sini. Oke, 40 menit ya, ini 20 ya, sip 40. Dan jika mahasiswa itu hadir di 100 menit ya, perkuliahan durasi perkuliahan terakhir atau sesi daripada attendance ini itu dianggap alpha ya. Jadi agak sadis juga nih, gila ya, tapi ini bisa dimodifikasi teman-teman. Ada bahkan sebagian dosen yang tidak menggunakan 2 pilihan ini ya, jadi hanya menggunakan hadir dan telat saja. Gimana ya,
ya sudahlah, saya tidak mau memberikan komentar terlalu banyak untuk ini. Silakan saja dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Dan pilihan terakhir adalah update. Nice ya. 40. Oke. Ini terlihat kejam ya. 140, gila. Oke, sip. Seperti itulah pembuatan sesi attendance atau presensi ini biar terlihat. Dan ya, saya butuh bantuan kalian besok nih ya, untuk esok hari ya, untuk mengisi ini ya, dari jam 8.30. Jadi untuk presensi ini saya ulangi kembali, akan ada ya, akan muncul dari 8.30 sampai dengan 10.15. Oke. Lewat dari durasi waktu tersebut, maaf, itu tidak akan ada lagi. Meskipun untuk pilihan izin dan alpha ya, itu udah nggak ada. Sip lah. Oke. Saya pikir hanya seperti itu ya, untuk menyelesaikan persoalan kenapa mahasiswa atau peserta saya ini tidak bisa melihat daftar ini ya. Dan itu sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Dan semoga dengan melakukan settingan ini bisa memecahkan persoalan tadi ya, atau menyelesaikan masalah-masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Thanks for watching. I hope you enjoy the video. See you on the next update and bye bye.